Ya Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa man yudlil amma ba'd. Saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan sayang Allah, kesempatan malam ini Allah kita kembali di majlis dan keadaan sehat lagi. Semoga sebagaimana yang memberikan senantiasa Allah tambah keringanan dan Allah senantiasa berikan keberkahan pada sisa usia kita. Kita tidak tahu sampai kapan Allah masih memberikan kesempatan kita hari ini. Mudah-mudahan dengan niat Allah bertahan di sini sebagai penjemaah Al-Qur'an senantiasa menambah keimanan dan wawasan untuk senantiasa kita sharing kembali dan senantiasa membukakan mata kita untuk mencari kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya agar kelak kita menjadi umat Rasulullah yang senantiasa akan bersama dia di syurga. Allah bersalam lanjutnya kita dipersilakan kepada kita yang bersama Nabi Muhammad. Termasuk kita semua sebagai umat yang kelak insya Allah mendapatkan selamat kebahagiaan dan sakit semoga kita sembuh, berikan kesembuhan yang sehat, tak menjaga kesehatan dan di kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan. Kita akan membahas hadis yang ke-6. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bahwasanya Rasulullah pernah berkata, layan nasi ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mandi firman dari pada air yang terhubung. Mau pakai siu masing-masing. Disebut nanti air ini adalah air musta'man. Bolehkah air musta'man digunakan? Dia dari bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Al-Umar kepada kedua siapa? Abdullah dan Abbas. Disebut ibu anak Abbas, anak Abbas karena Abdullah. Jadi Ibnu Abbas itu namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dipanggil Ibnu Abbas. Kan namanya bukan Ibnu Abbas, Abdullah. Bersama bapaknya Abbas dipanggil Ibnu Abbas, anak Abbas. Semoga Allah meridhoi keduanya, orang tua dan anak tua. Abdullah dan Abbas. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak yang berhasil
Bifadli Maimunah, sisa air Siti Maimunah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi kepadanya. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Jadi Rasul pernah mandi sisa air yang menjadi istrinya, yaitu Siti. Sisa berarti boleh banyak, asal air itu diseduh. Harus kan diseduh, jangan saya sama kayak dipakai. Nanti ada air mustahil itu seperti apa. Wali asal sunnah, dan menurut asal sunnah iktasab baru al-azwaj Nabi. Disebutkan bahwa sebagai istri Rasulullah mandi dalam satu tempat air, pinjam mati. Jadi mandi dalam satu tempat air sama berkalian. Maka pada ketika silamnya, lalu ketika Rasulullah datang hendak mandi dengan air itu, maka istrinya berkata, apa ini dulu ya Rasul, wahai suami, aku ini dalam keadaan dulu. Jadi bisa jadi istri Nabi ini dalam keadaan haid. Maka Rasul mengatakan, innama la yujzi. Sesungguhnya air itu tidak junub. Air mati junub. Air itu suci selama tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Jadi kata Rasul begitu, dia tidak menambah. Disebut itu adalah air mustahna, sisa daripada istrinya, boleh digunakan. Selama tidak berubah rasa, warna, dan kemarin. Karena itu tidak mati, ada air. Ya. Kecuali kalau sudah berubah warna, rasa, dan bau. Ini adalah disebut namanya air mustahna. Air yang sudah digunakan boleh digunakan kembali selama tidak berubah yang tidak. Karena Rasul sendiri pernah mandi sisa air daripada Siti. Jadi air sama bisa dipergunakan selama tidak berubah yang tadi. Begitupun air yang berbenang tadi. Ya. Apakah boleh digunakan silakan kalau tidak berubah rasa, warna, dan baunya? Cuma kata Nabi, biasanya air yang terbenam itu adalah sumbernya penyakit. Beda dengan air yang kotor, air siari, air bersih. Ini gambaran. Berikutnya, wa'an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Kalau beliau berkata, kalau Rasulullah pernah berkata, kata Abu Hurairah, tahuru imani abdu, bersihnya, sucinya tempat air seseorang, sucinya tempat air seseorang itu di antara kalian. Bapak baru ada, dia katakan suci. Kita kalau berpikir apabila ada anjing yang menjilati ke wadahnya, ayat silamu lalu bapak
marot sampai 7 kali, sampai 7. Jadi kalau Bapak punya wadah, mau piring, mau gelas, mau ember yang digunakan sehari-hari kita untuk makan dan minum, lalu dijilat oleh anjing, mereka si wadah punya saya dijilat, diletak anjing tadi, maka bersihkan dengan 7 kali. Ulama yang pertama diturobi dengan tanah. Jadi bersihkan 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Akhirnya Muslim dikeluarkan oleh Muslim. Wafilah dilaku al-Quran. Dan dalam air maka buanglah airnya. Jadi maksudnya gimana? Kalau ada bencana air, yang ada airnya apa? Bencana apapun itu yang biasa untuk digunakan makan minum kita, mereka relevansi oleh ember, dijilat oleh air, maka bersihkanlah 7 kali. Yang pertama dengan tanah, berarti sisanya dengan air. Sabun, saya ini terserah. Yang penting 7 kali. Pertama kalinya dengan tanah. Ini benar. Imam Ghazali mengatakan, "Rabbuna awwaluna bi awal akhir penanam semua." Pendapat riwayat ini. Awal dan akhir. Kenapa mesti dengan tanah membersihkan jilatan ini? Tanah itu adalah yang paling efektif untuk membersihkan najis ketimbang sabun dan air. Awalnya itu dengan tanah itu. Ini yang Nabi ajarkan kalau jilatan anjing itu masuk ke bejana. Mewadahan, mengurai sering dipakai. Artinya jilatan anjing ini mengandung najis. Jilatan anjing. Maka dalam kitab Subul Salam, apakah semuanya akan masuk? Jika bejana itu berair, mewadahan air saja, maka dibasuhnya seluruhnya. Dibantu panas itu dalam kitab susah. Jika wadah itu kering, wadahnya kering, saya apa? Si kakeknya dijerat anjingnya, salamun sisinya maka yang dibersihkan cukup yang dijerat oleh lidah anjing. Yang lainnya nggak perlu. Bapak ini ngali bisa anjing teh ngalepakan ada teh ujungan. Maka yang dibersihkan yang ujung itu masuk ke banyak orang bersih, banyak mencari sesama dengan sabun. Yang lainnya perlu karena tidak terjilat oleh jilatan anjing. Kedua, posisi bejananya kering, garing. Kalau ada airnya, maka seluruhnya dibersihkan. Itulah hukum agama. Apa itu? Ulang bertanya saya untuk dibersihkan saya. Salah hadisnya bahkan kalian ini Rasul kita dulu ilmu kesehatan ini. Di wadah garing, dilepas menjadi tan dibersihkan dari ilmu. Tong itu ada bersihkan. Kalau kering, kalau ada airnya langsung penuh dijilat maka wajib semuanya dibersihkan. Karena najis itu menyeluruh. Itu biasanya tadi menurut dokter yang lain atau Rasul. Karena
Rasul. Karena bimbingan wahyu dari Allah ini. Para pakar meneliti kenapa Rasul sampai bisa seperti itu. Ya, karena Nabi itu sifatnya patona, cerdas. Karena dibimbing wahyu. Menerangkan masalah begitu saja, jika bingung. Rasul kita hal ini seperti itu. Menggali kebersihan dari akhlak, bangun bahasa, kabel perlu bersih. Kenapa? Betul. Ini hebat Rasul. Jadi silakan diri seperti sekali. Ini kalau wadah, tempat makanan ini, tidak usah berbahaya. Jangan. Jadi kalau kelaran, bapak direkap sampai bapak, cukup di bawah kelaran juga banyak sekali. Kalau bapak di bawah kelaran betul, cukup yang dijelas itu dibersihkan pada itu. Sudah sih, terakhir lalu, pakai lalu sope upami karena berjana tidak latin. Apalagi kalau kena wadahan yang biasa kita makan ini. Kadang-kadang betul. Waktu tamu berbuat busuk, sawah, nggak perlu. Bantu aja yang kena najisnya, najis terkue kaki ini. Kau perlu seluruhnya. Ini berkait dengan Allah SWT. Kenapa? Karena kalau kena badan tidak akan menyebabkan seperti yang kena wadah. Air minum anjing itu kan bahaya kalau minum kemana. Bisa rabies kan. Air digigit gue rabies dekat air minumnya berbahaya. Ini menurut penelitian juga seperti itu. Ya, berikutnya itu silakan ini kalau mereka lewat sarung ketika disusul karena sarung bapak mau sholat di jalan karena jilatan ini sarungnya kalau disusul berarti cuci yang kena jilatan lalu udah pakai sholat. Jadi menggunakan nama itu jika kena dharma wadah yang sering kita pakai satu tujuh dan berbahaya kemana. Itu Abu Hurairah mengatakan seperti itu. Berikutnya dari Abu Hurairah, anak Rasulullah kalau pernah berkata pilih tentang kucing. Jadi Abu Hurairah kamu itu bapak kucing. Naik dengan kucing. Abu itu orang yang suka sama kucing, disebutnya Abu Hurairah. Bapak kucing, peserta kucing. Nah, Abu Hurairah menerangkan sesungguhnya Rasul pernah menyampaikan roti tentang kucing. Inna laysat binajasir. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Kucing tidak najis. Bapak ibu buah, ayat lainnya tidak kalau dipasihin kasar kan, kucing. Dan keringan gitu itu ya, soalnya kering ukuran mana, najis kalau semua tidak najis, jadi anjing tadi. Iya bapak ibu kucing, kalau makan itu. Saya kurang minum dengan diri. Kenapa demikian? Karena nanti inna hiya minal alaikum. Sesungguhnya kucing itu adalah hewan yang selalu mengiringi manusia. Ada di samping manusia, kucing yang mengajarkan kucing. Hewan yang ada di sekitar kita. Najis air kucing dijilat
politik sebenarnya. Nabi juga pas politik mereka ada isu mereka ada pentingnya mereka kunci. Tapi bisa berlaku. Dengan Yesus. Kamu ayat ini kenakalan hati akhirnya mereka maka yang itu dibuat jadi maka dibuat yang dilakukan itu yang kalian dibuat di sini kecuali kalau bukan akhirnya ya akan ini maka seluruhnya harus dibuat dari kita dari dibuat itu hebatnya Rasul. Ya, mana ayat itu yang hadis dan itu. Makanya itu beda anjing dan kucing. Anjing itu karena orang manusia dimakan. Jijik anjing itu hadis. Ya, dan kucing makan kan daging terus barang. Nasi sopirnya 4 tahun saudara kecil saya kenapa tidak ada 4 tahun ini malah semua ayam bubur seperti itu bisa nah yang kucing yang terakhir jadi ayam bubur ini kucing berbeda ada nah yang ketiga ini Anas bin Malik menerangkan kata Anas bin Malik jangan ada satu hari pernah datang orang bunuh, orang mampu. Papa si eta orang kampung kencing. Pito ibatil masjid. Kencingnya di pojok masjid itu ibadah. Cil kalau kanan. Ayo kencing ada siapa? Nanti ada darurat orang lain kesabaran mengalir siapa darurat keamanan di Indonesia langsung dilakukan usaha tetapi lagi mulai kita jadi lain sahabat kita sahabat itu sahabat Nabi itu bicara engkau mau lihat apa? Orang mulai mengatakan apa di saya apa sih ya Nabi pintar cerdas Nabi itu bijaksana dakwah itu berhikmah karena dia memang mengatakan dalam Al-Quran berhikmah mau hidup baca ilmu kita yang Rasul cerdas itu apa muka orang lain kurang bisa digaduhan sahabat yang ya Rasul kan itu tempat ibadah hadis Nabi bukan tidak tahu Nabi itu diperintah dari sana cuma sahabat yang belum mengerti maksud Nabi itu keilmuan belum sampai kepada Rasul Nabi itu dakwah berhikmah dengan hikmah atau hikmah ya hikmah artinya dakwah bukan yang hikmah apa hikmah itu apa si ayat hikmah namanya apa hikmah tadi guna kaidah secara bahasa Arabnya hikmah itu lama tapi Rasul itu luar biasa. Saya mengatakan kajian-kajian hadis Nabi itu Pak sesuai dengan zaman. Ada apa? Rasul juga. Kenapa Rasul kok seperti ini saya ini? Itu saya mengatakan hadis Nabi itu ya. Ternyata Rasul itu ada. Pantas saja kalau memiliki sidik, kenapa sidik? Kalau ada kali banyak kali saya nanti ada dalam sistem itu.
banyak, masih ada waktu. Wahai ibu ada ibu Umar, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Ibu Umar, anaknya Umar, siapa? Abu. Anaknya Abu begini. Jadi Abu itu bukan Umar, disebutnya ibu Umar, anak Umar. Di bawah karena pakai ada nama Abu. Kalau Rasulullah kata beliau, Rasul pernah mengatakan, "Uhilah setelah dihalalkan untuk kami semua." Apa yang dihalalkan? Main dua bangkai. Jadi tidak semua bangkai haram. Tidak semua bangkai haram. Ada dua bangkai yang dihalalkan oleh Rasul. Apa itu? Al-Jarud, belahan, wal-kutu dan fitnah. Bapak mengkira, semua mengkira, hasil tak bangkit. Tapi selama bangkai itu tidak, bangkai ikan itu tidak merusak tubuh kita. Lepas hasil bangkit. Kalau tidak merusak tubuh silakan dimakan. Tapi kalau berbahaya, coba pakai asin bisa dapat tujuh tensi. Ada DNA. Belahan, simbol bukan. Bapak menanam silomber, bukan silomber, simbol gede, gedenya. Dulu orang masa tahun kan bapak juga di sate ini. Ikan begitu. Bapak lagi disebut kemarin mengatakan, naik perahu gede, perahu gede aja, yang itu dilakukan main. Rumah lagi gede, dia lagi ada dua kalimat, ada dua kata-kata. Selama si bangkai itu tidak memadukan fisik. Bapak banyak yang dikasihkan. Hargakan 28.000 kan. Lalu perak, lalu emas, anak kapai. Tetap bangkai kan. Tidak ada di rumah, maaf itu bangkai kalau ada semuanya bangkai. Ada kira-kira apa salah kami punya ikan itu yang hidup 38.000, anak mati 28.000. Murah. Dan kalau ini bangkai, tapi tidak busuk, masih utuh, boleh dimakan. Tidak ada. Wah, katanya ada dua darah yang dihalalkan. Darah. Saya apa itu pasti halu hati? Hati, wal-adu dan banyak. Itulah silakan. Yang diharamkan itu darah maskulan, darah yang mengalir yang motor dari sebuah hewan disebut marus. Marus, banyak marus. Cireng, bukan cireng itu laku. Cireng harus haram. Dan ada bahan yang sudah terlatih, yang sudah mulai proses sedemikian rupa dan tidak merusak tubuh. Air harus jangan kotor, tubuh bisa Tuhan ditutup, Tuhan tidak haram menurut kesehatan tidak baik. Kalau kamu mau ganti, udah markus. Mana sampul, lalu sampulan tidak ada, sampulan tidak ada. Ketika dia ada masalah sedang, karena emas, kulit sampul, dia berbagi kandungan, tidak ada ini. Saya akan tidak ada ini, bisa dianak-anak satu ini akan. Karena ada masalah pakai suhu jangan. Tapi
angkat dipakai kok dari minggu eko sih ayam lagi ayam ayam maaf lagi bisa orang saya sama ayam mana 50.000 Hai, wajiblah sepuluh geser satu wajib ayam udah jadi masak 65.000. Ayo, orang wajib nih, terus tuh jadi kata orang tadi ayam kecil, kan? Dan kalau tidak apa-apa, itu adalah siap. Kalau berguna bermanfaat tidak jadi masalah, tapi lebih memperdayakan dari buah orang yang terjadi. Mahal, biasanya mah lebih sebabnya biasanya jalur daerah sekitar. Itu kotoran itu tak boleh sebelum malam bau. Saja dalam itu ikannya tak mau. Disebabkan masyarakat kita yang kayak hari ini satu boleh satu boleh lebih kurang. Ini jadi sekiranya Bapak ada pakai ikan boleh tidak melakukan sebagai itu. Kakaknya susah. Kemudian bisa berjelasan di bahasa demikian mengat sebuah kelompok nanti kesadaran dalam sebuah seperti itu. Silakan. Bisa begini lah, saya akan sebalaskan saya. Mengat tentang jadi pemasukan muncul